Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus dan malaikat surga. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Satu minggu sudah kami lewatin, dan kalau kami ada sampai saat ini, semua itu karena kasih dan kemurahan Tuhan. Kami merasakan bahwa kasih-Mu Tuhan selalu baru setiap pagi. Kasih setia Tuhan selalu baru tiap pagi, selalu baru tiap pagi. Father Lord, we just want to give thanks to you, Lord Jesus, for another opportunity that we can stand and we can meet together through virtual. And thank you, Lord, that we experience again and again your love, your grace that new every morning. New every morning. We want to give thanks to you, Lord. Semuanya Tuhan, kami ucapkan syukur dan terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita sebelum kita memulai kebaktian pada pagi hari ini. Let's prepare our heart before we start our service this morning. Di saat ku
kami cari adalah kedekatan denganmu Tuhan. Isi hatimu Tuhan. What we seek Lord is not your miracle. What we seek is your heart. The closeness relationship with you Lord. That's more important Lord. And this morning we ask your anointing come upon every one of us that take part on this service. This morning that your anointing also come to every single person who watched through online. In their room, in their living room. Berdoa Tuhan biar pengurapan-Mu turun atas setiap kami yang ambil bagian di dalam pelayanan pagi hari ini. Juga pengurapan Tuhan turun buat setiap yang menonton saat ini di kamar mereka, di ruang tamu mereka. Roh Kudus bekerja, Roh Kudus berkuasa. Roh Kudus melawat hati mereka. Holy Spirit, touch us. Holy Spirit, work freely in us, within us. Tuhan, biar kuasa-Mu dinyatakan. Let your power reveal one more time. Kami rindu hadirat-Mu Tuhan. We long of your presence Lord. Setiap familiar spirit rutinitas kami tolak, kami patahkan dalam nama Yesus Kristus. All familiar spirit we cast out in the name of Jesus. We long of your presence Lord. Roh Kudus yang ambil alih dari awal hingga akhirnya, bekerja bebas Roh Kudus. Holy Spirit take over from beginning until the end. Kami mau siapkan hati kami Tuhan sebelum mulai kebaktian pada pagi hari ini. Let's take a quiet moment before we start our Sunday service. Mari ambil waktu teduh sebelum kita mulai kebaktian pada pagi hari ini. Let's continue to worship Him. Today, Lord, we celebrate Palm Sunday, Jesus. Hari ini Tuhan kami merayakan Tuhan Minggu Palm Tuhan. Dan bulan ini Tuhan kami mengingat Tuhan atas pengorbanan-Mu Tuhan di kayu salib, dan di mana Engkau bangkit lagi Tuhan. Lord, this month we're remembering, Lord, your sacrifice on the cross. Amen. And that you live again, Lord. That you saved us from sin, Jesus. John 3:16 said that for God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believe in Him shall not perish but have eternal life. Amen. Yohanes 3:16 mengatakan, karena begitu besar kasih Tuhan atas dunia ini, Dia mengorbankan anaknya yang tunggal, sehingga semua yang percaya padanya akan selamat. Thank you Jesus. Hanya Kau Tuhan, only You Lord, our hope. Hanya Kau Tuhan, harapan kami Tuhan. Amen. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku, Kau membayarku dengan hidup-Mu, ku bersyukur yang ada padaku.
tersedia bagiku, selamanya Kau ku cinta. Mari kita jadikan pujian ini sebagai doa kita pagi hari ini. Mari kita katakan, Kau telah buktikan. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Kita katakan haleluya. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Kita katakan hanya Kau. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Oh, somebody, Dia yang layak ditinggikan, Dia yang layak dipuji. Oh, He's worthy to be praised. He's worthy to be worshipped. Hallelujah. Terima kasih Tuhan. Oh, kami rindu hadirat-Mu Tuhan. We long for your presence, Lord. Kami percaya Tuhan, di tengah Tuhan permasalahan kami Tuhan, kami percaya Tuhan, di tengah keadaan kami Tuhan, kami tahu Tuhan Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Lord, we believe Lord, in the midst of our problems, in the midst of our situation Lord, that You never leave us Lord Jesus. You are always with us. Terima kasih Tuhan. Ajar kami Tuhan. Teach us to always remember that Jesus. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya Kau ku cinta. We worship You, Jesus. In these difficult times, we call upon Your name for help, for solace, for peace, for strength. Di dalam segala hal ini ya Tuhan, kita tahu Engkau adalah menara kita ya Tuhan. You are our helper, our healer. You're our friend. And we know that despite anything we might be going through, You're with us through it all. Amen. Let this song be our prayer. Sing it together from home.
mustahil. Lord, we believe, Lord, that with you nothing is impossible, Jesus. Apapun situasi kami, Tuhan, bagi hari ini, Tuhan, kami terus ingat, Tuhan, Engkau yang beserta kami, Tuhan. Engkau yang memegang tangan kami, Tuhan. Amen. Lord, this morning, whatever it is our situation, Lord, we want to keep remember that you are with us. And you are always holding our hands, Lord Jesus. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan Yang percaya, mari sama-sama kita katakan, bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. one more time. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Terima kasih Tuhan.
to say, Lord, not our will, Lord, but let your will be done in our life. Dan seringkali Tuhan, pada saat kami melakukan yang sesuai dengan kehendak-Mu, itu tidak enak untuk kami, Lord. We know, Lord, when we follow, when we obey of your will, as a human, we don't feel comfortable, we don't feel okay. But that's okay, Lord, as long as we obey of your will. Terima kasih Tuhan, Engkau membawa kami di bulan yang baru ini. Thank you, Lord, that you bring us into a new Sunday, a new month. Yang mau tenangkan hati kami untuk biar Roh Kudus bekerja berbicara. We want to relax in your spirit, Lord. So we allow Holy Spirit to speak into our life. Tidak ada satu kuasa pun yang bisa menghalangi kasih-Mu atas kami. There's no other power that can separate us, Lord, between you and us. Your love is enough, Lord. Setiap kuasa iblis, kuasa kegelapan kami ikat, kami tolak, kami patahkan di dalam nama Yesus. All evil spirit, we rebuke in Jesus' name, in Jesus' name. Semua yang percaya, mari sama-sama kita katakan, Amen, 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 Amen. Terima kasih. Selamat pagi gereja Tuhan. Selamat pagi my brothers and sisters. Good morning all my brothers and sisters at home. Before I share sermon this morning, sebelum saya share firman Tuhan pada pagi hari ini, for those of you who doesn't speak Indonesian, make sure you connect through our link in order for you to get translation. Sekali lagi, kalau ada di anggota keluarga Anda yang butuh translate, connect to the link underneath the information of the Facebook. Sekali lagi, untuk Anda yang, for those of you who need a translation, just go to the link in order for you to get a translation. Okay? Selamat pagi semuanya. Good morning. Anda yang di rumah, mungkin Anda yang ada di belahan dunia lain. Saya nggak tahu jam berapa di sana, but how are you? Apa kabar semuanya? Luar biasa penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita, di mana kita bisa sampai di saat ini, di bulan baru ini. Sebelum masuk firman, saya mau menyampaikan secara singkat announcement bahwa kita yang ada di Philadelphia ini, masyarakat Indonesia, kita harus lebih bijaksana lagi di dalam menjalankan hidup kita. Sebagaimana kita tahu di South Philadelphia khususnya, mereka yang terkena COVID-19 atau coronavirus setiap hari mengalami peningkatan dan sudah ada di dekat kita mereka yang kena COVID-19. Untuk itu saya minta kalau ada di antara Anda yang mau keluar rumah, kalau ada masker, tolong pakai masker. Terus saya mau ingetin, walaupun Anda udah tahu dan udah ingat, cuci tangan sampai rumah gitu.
Kalau masuk mobil atau kemana, pakai hand sanitizer, berusaha kalau memang nggak perlu banget keluar rumah, nggak usah keluar rumah, stay di rumah gitu. Nah, hal yang kedua yang mau saya sampaikan adalah untuk Anda semua, and again, saya tahu Anda adalah orang-orang yang luar biasa. Kalau Anda terima forward WhatsApp atau SMS yang berhubungan dengan COVID-19 atau bukan, tolong ambil waktu. Ini sama-sama kita bikin perjanjian ya. Gimana kalau kita ambil waktu 30-60 detik? Gue perlu forward ke orang lain gak ya? Gitu. Ini bermanfaat gak ya kalau gue forward? Gitu. Jadi jangan sembarangan kita terima sesuatu langsung kita main forward ke orang lain aja. Apalagi kalau kita nggak tahu siapa sumber beritanya dan ada menyangkut foto orang di situ, itu seringkali bisa menyalahi peraturan karena orang-orang tersebut belum tentu suka fotonya dibagi-bagi ke orang lain. Nah, ayo mari kita bijaksana, kita saring apa yang kita mau sharing. Every time you got something, 30-60 detik, pikirin baik-baik. Pas gak ya? Perlu gak ya saya sharing ini? Apalagi yang berhubungan dengan privasi seseorang. Ya? Setuju? Alright. Kita bersyukur kita memasuki bulan yang baru. Gak tahu kita udah berapa minggu nih di dalam rumah. Udah berapa minggu sih kita nih? Hampir 3 minggu. And we're in this together. Kita pasti bisa. Ya. Di dalam 3 minggu kemarin kita bersyukur hingga April 5 Tuhan membawa kita. Dan di bulan baru ini, sebagaimana biasanya di PPC, di Philadelphia Praise Center, kita memasuki tema baru berjudul From Death to Life. Dari kematian kepada kemenangan, dari kematian kepada kehidupan. Saya mau Anda ambil catatan Anda, semua segala macam. Listen carefully untuk message pagi hari ini. Belum pernah di dalam sejarah kehidupan manusia ada kematian seperti coronavirus. Dulu-dulu ada orang perang. Pada saat orang perang, orang bisa ngungsi, masih bisa ngungsi. Saya dengar cerita dari opung saya dulu atau ayah saya dulu, betapa orang masih bisa ngungsi gitu. Tapi sekarang dengan coronavirus, lu nggak bisa ngungsi, gitu. Dan sepertinya kematian tuh udah di mana-mana. Kematian sepertinya udah di mana-mana. Bahkan uang sekalipun tidak bisa menolong Anda. Saya dapat kiriman tadi pagi di Jakarta, orang punya Lamborghini, 2 punya Lamborghini, udah mobilnya stay aja di rumah, nggak bisa diapa-apain. Lamborghini juga nggak bisa nolong. Karena apa? Mereka harus tinggal di rumah. Punya uang nggak bisa nolong. Karena apa? Ada orang sekarang ini di Jawa Tengah yang mengalami sakit, punya uang banyak, lo nggak bisa minta di kelas 1, kelas 3. You have no choice, karena semuanya udah penuh. Teknologi apapun juga nggak bisa menolong. Ini benar-benar sepertinya kematian kayaknya udah depan pintu rumah kita. Itu dari orang-orang yang selalu sharing. Pagi-pagi yang kita dapetin apa? Berapa yang mati sekarang? Benar nggak? Bukankah gitu yang menjadi pembicaraan kita? Berapa yang mati sekarang? Orang ngecek di mana yang paling tinggi? Oh, di Amerika udah sekian loh. Bukankah itu jadi pembicaraan kita? Di tengah keadaan seperti sekarang ini yang semuanya serba berubah, semuanya serba nggak pasti. Setuju nggak? Keluarga, semuanya berubah, gak ada yang pasti. Hari ini kita bisa bersama anggota keluarga kita, the next day
bisa salah satu dari mereka masuk rumah sakit, pergi ke rumah Bapak. Terjadi perubahan di gereja. Yang tadinya kita kumpul semua segala macam, boom, semua gereja-gereja kembali ke rumah masing-masing. Tapi it's good news bahwa apa? Now we bring church to your home. Kita membawa gereja ke rumah Anda masing-masing. Instead of people gather in one building. Gereja berubah. Sekolah gak pasti. Oh, nanti kita akan balik lagi sekolah April. Ternyata, nggak jadi akhir April, Mei. Oh, mungkin kita nggak ada sekolah sampai September. Semuanya nggak ada yang pasti. Bahkan pekerjaan. 2 minggu lalu Anda masih bekerja, bisa jadi sekarang ini Anda kena furlough atau dirumahkan. Kota juga. 2-3 minggu yang lalu Philadelphia masih oke lah. Tahu sekarang dibilang kalau yang gak esensial gak boleh buka. Tahu ada latest news lagi. Anda kalau gak penting banget jangan keluar rumah. Yang keluar rumah kena fine $100. Setiap hari ada perubahan, ada ketidakpastian. Negara-negara juga gitu. Gak pasti di negara-negara, termasuk Amerika. Oh, tidak boleh pergi keluar. Oh, gak boleh ada yang masuk mendarat. Gak boleh ada penerbangan. Semuanya serba gak pasti. Tapi satu hal yang mau saya katakan, satu yang pasti adalah apa? Kematian. Nah, Deng, ayo. Iya benar. Semua di dalam kehidupan kita gak ada yang pasti. Yang pasti cuma kematian. Tapi saya senang juga, saya baca kemarin ada satu berita bahwa sejak adanya kejadian COVID-19 ini, menurut Pew Research ada 30-35% orang yang sebelumnya tidak berdoa, yang sebelumnya tidak mencari Tuhan, sekarang mereka mulai berdoa, sekarang mereka mulai mencari Tuhan. Haleluya, haleluya. So, iblis boleh melangkahkan yang jahat. Iblis pikir, dengan gereja ditutup, rasain lo, gak ada kebaktian. Iblis, let me tell you, sekarang we bring church to the home. Sekarang pujian penyembahan bukan lagi di satu tempat, di dalam gereja doang, di rumah-rumah. Dia pikir dengan cara begini, doa cuma ada di gereja. Enggak, rumah-rumah sekarang pada berdoa di seluruh dunia. Jadi hal yang satu pasti, itu kematian. Banyak orang antara gak pernah mikirin tentang kematian atau gak mau bahas. Kalau saya nggak bahas. Saya nggak bahas banget. Bahkan bukan sebelum yang namanya kejadian kayak gini, saya udah ngebahas. Untuk orang-orang di sekitar saya tahu, saya udah ngasih tahu, kalau gue mati, gue dikremasi ya, gak ada yang namanya dikubur-kubur. I'm talking freely. Saya ngobrol dengan tenang karena saya tahu bahwa yang satu pasti itu adalah kematian. Lo ngomong apa? Saya sampai di SMS, lo ngomong apa sih? Kok ngomong-ngomong kematian ini dulu nih? Saya bilang, it's okay. Bahkan Tuhan Yesus sendiri mengajarkan untuk kita bicara tentang kematian. Ya. Nah, ada orang yang tipenya gini. Ada yang tahu bahwa dia bentar lagi menuju garis finish. Ada yang terjadi dadakan, keluarganya dibuat shock gitu. Ada yang ditunggu-tunggu mati, tapi nggak mati-mati gitu. So many different story. Saya ada baca satu buku, bukunya judulnya Tuesday with Maury. Maury ini seorang profesor dan dia terkena penyakit ALS, ya, Lou Gehrig disease. Nah, ada satu bekas muridnya, namanya Mitch Albom. Nah, Mitch Albom ini tahu bekas dosennya kena ALS. Dia bilang, Mr. Maury, boleh nggak saya spend waktu sama kamu? Boleh. Setiap hari Selasa kamu datang. Nah, di bukunya itu dia menuliskan bahwa
dia bertemu dengan Mr. Mori 14 kali di setiap hari Selasa sampai kematiannya. Nah, di situ di buku itu dia cerita bagaimana semuanya itu nothing. Title, keuangan, semua yang dia miliki is nothing. Dan Mr. Mori dia tahu bahwa dia menuju kematian. Bicara tentang kematian, ada yang slow, ada yang fast. Tapi ujungnya sama, finish line-nya sama, kematian. Apa maksudnya slow and fast? Ada yang masih muda, tiba-tiba udah meninggal. Ada yang sampai tua baru mencapai garis finish. Nah, pagi hari ini kita benar-benar mau bicara tentang literally apa yang dialami Tuhan Yesus, kematian yang menuju kita ke lubang kubur. Nah, minggu ini adalah Minggu Palm, minggu di mana Yesus menjelang kematiannya. Hari Jumat nanti kita akan bukan merayakan, kita akan memperingati kematian Tuhan Yesus. Nah, ada 3 ayat di mana Tuhan Yesus sudah memperingatkan murid-muridnya, orang-orang di sekitar dia, akan kematiannya. Mari akan saya baca dari Matius 16:21, Matius 17, dan juga Matius 20, di mana Tuhan Yesus udah memberitahukan bahwa dia akan mati. Matius 16 ayat 21, sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi kemana, saudaraku? Ke Yerusalem. Bahwa Yesus akan pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh. Yesus ngasih tahu sama murid-muridnya, hey, nanti kita akan ke Yerusalem one day dan saya akan dibunuh di sana. Begitu Tuhan Yesus ngasih tahu ke pemberitahuan kedua di Matius 17 ayat 22. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia. Yang kedua, Tuhan Yesus sudah kasih tahu. Nah, yang ketiga nih, ini dia menjelang Palm, ini close to Palm Sunday. Sekarang kita pergi ke Yerusalem. Nah, ini pemberitahuan. Now we go to Yerusalem. Dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Jadi ini istilahnya gini, Tuhan Yesus bilang sama murid-muridnya, yuk ke Yerusalem, gue bakalan dibunuh di sana. Tuhan Yesus ngomong openly and ready to die. Tuhan Yesus di tengah top-topnya pelayanan Tuhan Yesus. 3 tahun pelayanan Tuhan Yesus itu pelayanannya selalu top. Boom, 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 menyembuhkan banyak orang, melakukan mujizat-mujizat, pengajaran-pengajarannya hebat, heran orang gak pernah ngedengerin pengajaran seperti Tuhan Yesus. Lagi top-topnya pelayanan dia, selalu ada 3 kali Tuhan Yesus berkata gini, gue bakalan mati, gue bakalan dibunuh. Mungkin gak kita nih, kita lagi punya usaha hebat, kita lagi punya pekerjaan hebat, kita ngomong tentang kematian? I don't think so. Pasti banyak di antara kita pengen tetap menikmati kekayaan kita. Ngapain juga ngomongin kematian lagi enak-enaknya. Tapi Tuhan Yesus mengajarkan sesuatu yang berbeda. Di tengah-tengah top pelayanan dia, Tuhan Yesus mengajarkan tentang kematian. Ada hal lain lagi selain Tuhan Yesus, ada yang namanya Paulus di dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 20 ini bicara tentang Paulus juga dia berani menyerahkan dirinya. Kisah Para Rasul 20 ayat 22 sampai 24. Baca bersama-sama saya. Kisah Para Rasul 20 ayat 22 sampai 24. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem. Kemana? Ke Yerusalem. Yesus juga ke Yerusalem, dia akan dibunuh.
Paulus akan ke Yerusalem, tawanan roh. Maksudnya apa tawanan roh? Bahwa dia dikuasai Roh Kudus, dia menjadi servant-nya Holy Spirit. Dia menjadi slave-nya, dia menjadi budaknya daripada Roh Kudus. Dan aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Dia bilang di ayat 22, gue gak tahu nih apa yang akan terjadi di sana. Tapi 23 dia ngomong lain lagi nih. Selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Jadi dia sebenarnya tahu gak? Dia tahu bahwa kesengsaraan, penderitaan, dan penjara menantikan dia. Tapi ini yang ayat 24 yang menarik. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku. Maksudnya dia bilang apa? Gua rela mati. Gua gak peduli sama nyawa gua. Sedikit pun aku tidak pernah menghiraukan nyawaku sedikit pun. Asal saja aku dapat mencapai garis akhir. Wow. Yang penting gua bisa finish line sampai mati gua dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Tuhan. Dia gak peduli. Dia menyerahkan hidupnya, dia menyerahkan dirinya. Nah, ada dua tipe orang yang melihat kematian. Yang pertama, ya udah kematian selesai, udah gitu aja. Atau ada orang yang melihat bahwa kematian membawa saya ke dalam babak kehidupan yang baru. Bagaimana dengan Anda? Saya berdoa untuk kita melihat bahwa kematian membawa kita ke dalam babak kehidupan yang baru. Apakah kematian menakutkan? Ya. Saya nggak bilang kematian tidak menakutkan. Bahkan Tuhan Yesus sendiri, remember, Anda sama saya harus agree dulu nih, bahwa Tuhan Yesus 100% manusia waktu dia ada di dunia, tapi dia juga 100% Tuhan. Di Taman Getsemani 100% sebagai manusia dia mengalami ketakutan. Bahkan doanya bilang gini, Bapa, kalau boleh cawan ini lalu dari aku. Maksudnya apa? Bapak, kalau boleh nih, gue jangan gak usah mati deh, gak usah mati di kayu salib deh. Tapi dia lanjutkan, tapi biarlah jangan kehendakku, tapi kehendakmu. Bahwa ketaatan Tuhan Yesus untuk melakukan kehendak Bapaknya lebih besar daripada ketakutan dia. Let me repeat one more time. Bahwa ketaatan Tuhan Yesus akan melakukan kehendak Bapaknya jauh lebih besar daripada ketakutan dia. Remember, ada Tuhan Yesus menuju Yerusalem dan dia tahu bahwa dia akan mati dibunuh. Paulus menuju Yerusalem dan dia siap mati. Yang penting apa? Aku siap mati, yang penting aku menyelesaikan misi yang Tuhan berikan, yaitu apa? Menyaksikan Injil kasih karunia kepada orang banyak. Dan Paulus rela memberikan nyawanya. Kematian menjadi berbeda kalau kita tahu dunia ini tempatnya seperti apa. Bagi Anda, dunia ini seperti apa? Tempat seperti apa? Nah, ada beberapa ayat yang menunjukkan bahwa kita sebagai orang percaya bahwa dunia adalah bukan tempat kita. Ada banyak ayat, tapi saya mau angkat beberapa ayat aja. Dari Mazmur 119 ayat 19, Daud berkata, aku ini orang asing. Katakan orang asing. Orang asing di dunia. Janganlah sembunyikan perintah-perintahmu terhadap aku. Satu, firman Tuhan berkata bahwa kita orang asing di dunia. Kalau orang asing tandanya apa? We are not part or belong to this world. 1 Petrus 1 ayat 17 berkata, dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia
yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia. Katakan menumpang. Menumpang. Jadi yang pertama dikatakan bahwa kita adalah orang asing dan menumpang. Kalau kita menumpang apa? Tandanya apa? Itu bukan tempat kita. Karena lo numpang, cuman come and go. Halo, Anda yang berada di rumah, Anda yang mendengarkan, saya mau kasih tahu bahwa kita adalah orang asing dan kita hanya menumpang. Yang ketiga, Filipi 3 ayat 19-20. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Ayat 20. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Tandanya apa? Tanah air kita tuh, kewargaan kita adalah di surga, kata Filipi. Kata Paulus, bukan dunia. Kita orang asing, kita numpang. Dunia ini bukan tanah air kita. Yang keempat, dari 2 Korintus 5 ayat 20-21. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Tuhan menasihati kamu dengan perantaran kami dalam nama Kristus. Kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Tuhan. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Tuhan. Utusan-utusan Kristus. Kalau dalam bahasa Inggrisnya lebih enak. We are the ambassador of Christ. Ambassador apa? Duta besarnya Tuhan. Ada 4 hal. Kita orang asing, kita hanya numpang. Bumi ini bukan tanah air kita. Dan yang keempat, we are ambassador of Christ. Saya mau mengulas sedikit mengenai bagian 2 Korintus 5 ini. Duta besar atau ambassador itu diutus oleh satu negara. Bayangkan, Anda dan saya diutus jadi duta besar ke negara musuh. Ya dong. Kita sampai sana, belajar bahasanya nggak? Of course. Kita belajar bahasanya, kita belajar budayanya, kita mencoba mengerti akan keadaan di negara musuh kita itu. Apa kita mengungkung aja di kantor kita, di rumah kita? Enggak. Karena sebagai duta besar, kita harus keluar. Akhirnya kita keluar dong, membawa misi daripada pemerintah yang mengutus kita. Kita membawa misi, kita bikin deal semua segala macam. Tapi yang menjadi lucu adalah pada saat kita sebagai duta besar itu, kita mulai nyaman di tempat negara musuh kita itu. Kita mulai nyaman, kita mulai jatuh cinta akan culture boleh lah. Tapi kita akhirnya menjadi bagian di dalam negara lawan kita itu. Dan yang paling ngerinya adalah apa? Kita akhirnya udah gak cinta lagi sama tanah air kita. Berbahaya gak? Oh berbahaya. Posisi Anda sebagai duta besar, tapi Anda lebih mencintai negara musuh Anda dibanding negara yang mengutus Anda. Dan itu disebut apa? Pengkhianat. Traitor. Demikian yang terjadi sekarang ini. Pada saat kita lebih mencintai dunia ini, we are the ambassador of Christ. Saya mau ingetin, kematian menjadi tidak menakutkan kalau Anda tahu, yes, I'm not belong here. Saya ini orang asing. Saya ini cuma numpang. Tanah air saya bukan di sini, tanah air saya di surga, kata firman Tuhan. Dan yang keempat dikatakan that I am an ambassador of Christ. Saya harus menyelesaikan misi saya, sebagaimana Paulus harus menyelesaikan misinya. Intinya, dunia ini bukan tujuan akhir kita.
Yesus tahu dengan dia pergi ke Yerusalem, dia akan mati. Paulus tahu dengan dia pergi ke Yerusalem, ada penjara, ada penderitaan yang menantikan dia. Yang menarik adalah berbicara tentang respon daripada Tuhan Yesus dan Paulus di dalam menghadapi penderitaan, di dalam menghadapi kematian. Respon mereka tahu apa saudara? Respon mereka yang utama, mereka tahu bahwa ada misi untuk melakukan kehendak Bapa. Setiap kita orang percaya, ada misi yang Tuhan berikan di dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Kalau saya mau pakai dari Paulus bilang gini, tetapi di dalam Kisah Para Rasul 20 yang tadi ayat 24, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Tuhan. Setiap kita punya pelayanan dan panggilannya masing-masing. Selama Anda stay di dalam panggilan Anda kepada Tuhan dan Anda melakukannya untuk menyelesaikan kehendak Bapa, itu adalah respon yang benar. Kematian tidak lagi menjadi menakutkan selain Anda tahu Anda ngapain di dunia ini, yaitu Anda melakukan kehendak Bapa. Yang kedua adalah untuk hidup Anda berbuah, saudara. Kalau Anda lupa, saya kasih tahu, tujuan kita hidup di dunia ini untuk hidup berbuah. Filipi 4 ayat 1 dan di 22 bilang, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja untuk memberi buah. Gimana sih buah? Ya buah gitu loh. Apa sih fungsi buah? Mateng dan dinikmati orang, dimakan orang. Same thing. Selain tujuan hidup kita untuk melakukan kehendak Bapa di surga, kita juga diminta untuk apa? Untuk hidup kita berbuah. Hidup berbuah artinya apa? Bahwa ternyata pohon tersebut hidup. Dan bukan hanya pohon itu hidup, tapi pohon itu menghasilkan sesuatu. Nah, hati-hati dengan buah yang gak mateng. Buah gak mateng gak bisa dipura-purain. Ini buah mateng. Enggak, kita tahu kalau buah itu gak mateng. Dengan demikian juga dengan panggilan kita, dengan pelayanan kita. Pada saat kita belum mateng, lu jangan pura-pura sok mateng. Karena gak lama. Pada saat buah kehidupan kita gak mateng, itu gak akan lama dan orang akan ngerasain. Gak enak nih buahnya gak mateng. Same thing. Pada saat hidup Anda tuh gak mateng, gak jadi berkat. Dan itu gak akan lama. Respon Tuhan Yesus, respon Paulus melihat kematian menjadi luar biasa. Respon di mana mereka tahu bahwa death, kematian, gak menakutkan bagi saya, karena saya tahu saya melakukan kehendak Bapa. Kematian tidak menakutkan bagi saya, karena aku sudah menghasilkan buah. Pertanyaannya adalah, bagaimana dengan hidup Anda dan saya? Sudahkah kita menghasilkan buah? Paulus tahu bahwa dengan dia ke Yerusalem, dari kota ke kota, Paulus tahu dia bukan piknik.
Dia tahu dia menjalankan misinya, ada tujuannya, dan itu dia lakukan sampai garis akhir. Nah, ada dua hal yang saya mau sampaikan sebelum kita tutup. Saya mau baca cerita mengenai orang kaya yang bodoh. Stay with me in the next 5 minutes, and then kita nanti akan tutup. Saya mau bicara tentang Lukas 12. Lukas 12 ayat 13 sampai 21. Ini cerita tentang orang kaya yang bodoh. Lukas 12 ayat 13 sampai 21. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah bergantung daripada kekayaannya itu." Terjadi sekarang ini. Ayat 16. Kemudian Yesus mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Dia bertanya dalam hatinya, "Apakah yang akan harus berbuat supaya aku tidak mempunyai, sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku?" Lalu katanya, "Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, 'Jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah.' Tetapi firman Tuhan kepadanya, 'Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Tuhan.'" Ayat 20 saya mau tekankan di sini. "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil." Maksudnya apa? Gak ada dari antara kita yang tahu kapan garis akhir kita. Halo? Tidak ada yang tahu kapan garis akhir kita. Saya nggak usah cerita panjang lebar, Anda tahu lah. 9/11, orang masih pergi ke kerja, boom, lewat 5.000 orang. Bagaimana kita mendengar orang yang tidur masih enak tidur malam-malam, atau paginya udah gak ada. Dan banyak cerita lain. Karena apa? Setiap kita seringkali kita nggak tahu kapan garis akhir kita. Ada orang yang 7 tahun terbaring koma. Kita pikir, oh mungkin besok 7 tahun bos, koma. Gak ada yang tahu kapan garis akhirnya. So, jadi how we respond this? Bagaimana kita menyikapi ketidakpastian waktu yang akan kita hadapi, akan kematian? Pertama-tama, saya mau bicara kepada Anda orang tua. Kepada setiap orang tua atau Anda yang akan menjadi orang tua. Sebelum Anda masuk garis finish, karena kita nggak tahu, berikan atau wariskan pengenalan akan Tuhan kepada anak-anakmu, kepada keturunanmu. Wariskan pengenalan akan Tuhan. Kalau Anda mau mereka ketemu di surga nantinya, wariskan pengenalan akan Tuhan. Itu yang paling penting. Bukan uang, bukan segala macam, tapi wariskan pengenalan akan Tuhan untuk nantinya kita ketemu di kekekalan. Dari kecil diajarkan berdoa, baca firman, berdoa, baca firman. Hingga apa? Hingga pada saat nanti dia dewasa, dia besar,
Dia terus hidup dalam Tuhan. Pada saat ada masalah-masalah terjadi, dia tahu dia lari ke siapa. Kalau kita sebagai orang tua pelit di dalam memberi persembahan kepada Tuhan, anak kita akan tahu. Tapi pada saat dia belajar, orang tua saya generous di dalam pekerjaan Tuhan, I'm gonna do the same thing. Dia ngelihat, wariskanlah hal-hal seperti itu, saudaraku. Kalau Anda mengasihi anak-anak Anda, belum terlambat. Belum terlambat. Start today. Itu yang paling penting, mempersiapkan Anda. Karena saya percaya permasalahan-permasalahan kehidupan di masa mendatang akan lebih tough lagi. Kalau kita bukan berpegang kepada kekuatan Yesus Kristus, kepada siapa lagi? Hal yang kedua, saudaraku, ajarkan anak-anak kita, wariskan anak-anak kita akan kemandirian hidup ini. Untuk mereka apa? Untuk mereka bisa terbang sendiri. Tugas kita sebagai orang tua ngajarin dia terbang. Tapi selanjutnya mereka harus terbang sendiri. Mereka harus ambil keputusan sendiri. Mereka harus ngumpulin uang sendiri. Jangan warisin uang, saudaraku. Ini tipikal orang Asia. Demanya uang dikumpulin untuk anak gua, untuk anak gue. Gak salah, gak salah. Tapi kalau itu yang menjadi prioritas, itu menjadi salah. Karena apa? Anda tidak mengajari anak saya untuk terbang, anak Anda untuk terbang. Ajari mereka untuk bisa apa? Untuk bisa terbang menghadapi hidup ini. Saya mau manggil pemusik dan juga singers maju ke depan. Saudaraku, kematian tidak menjadi mengerikan. Kalau Anda tahu bahwa dunia ini bukan tanah air kita. Dunia ini adalah tempat asing. Bahwa kita cuma numpang di dunia ini dan we are God's ambassador. Sudahkah kita menjalankan misi-misi Tuhan? Dan kematian tidak lagi menjadi menakutkan pada saat kita bisa meresponi, belajar daripada Kristus Yesus, belajar daripada Paulus, meresponi dengan benar. Selama saya melakukan kehendak Tuhan, aku tidak takut. Bahkan nyawa sekalipun aku berikan, kata Paulus. Karena apa? Aku melakukan semua ini, melakukan kehendak Bapa. Dan kematian menjadi tidak menakutkan. Karena apa? Karena aku tahu aku hidup dan hidupku harus berbuah lebat. Sudahkah hidup kita berbuah? Sudahkah hidup kita dinikmati orang lain? Dan apa yang harus kita lakukan? Sebelum waktunya, sebelum waktu yang habis ini, bangun hubungan kedekatan dengan Tuhan. Start from you. Dan itu yang Anda wariskan kepada anak-anak Anda. Pengenalan akan firman Tuhan. Hidup bergantung akan firman Tuhan. Mari kita satukan hati kita. Sepertinya ngeri ya Tuhan ya. Kita ngomongin kematian, tapi Tuhan Yesus sendiri mengajarkan bahwa it's okay ngomongin kematian. Malah perlu banget untuk kita ngomongin kematian. Roh Kudus bicara kepada masing-masing yang mendengar saat ini. Pejamkan mata Anda, tundukkan kepala dan just take a quiet moment. Let the Holy Spirit speak to you.
tahu pelayanan panggilan kami masing-masing. Biar kami terus menjalankan panggilan Tuhan, kehendak Tuhan sampai garis akhir. Demikian biar hidup kami boleh berbuah. Kehidupan Anda gak bisa berbuah kalau Anda tidak nyangkut sama akarnya, tidak connected dengan sumbernya, yaitu Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku. Dunia tak bisa menjauhkanku. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Biar ini menjadi doa kami Tuhan. Biar ini menjadi komitmen kami. Di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Bagi saya, perjamuan kudus adalah penting. Anda percaya itu juga. Di mana di situ kita memperingati akan kematian Yesus Kristus. But again, some people say ya, kita bisa melakukan di rumah masing-masing, ya Anda boleh melakukannya. Tapi secara corporate, secara keluarga, saya mau one day, ini dia hope kita. Pada saat everything is over with COVID-19, kita secara keluarga, khususnya keluarga besar PPC, kita bisa kumpul sama-sama, kita bisa melakukan perjamuan kudus secara bersama. Saat kita bisa berdekatan, saat kita bisa serve one another, and that's more exciting. Kita akan melakukan perjamuan kudus nantinya pada saat kita bisa berkumpul bersama-sama. Saya juga mau memberikan announcement singkat khususnya untuk keluarga besar PPC, bahwa salah satu anggota keluarga kita yang dikasihi Tuhan, Bapak Chandra, baru saja menyelesaikan garis akhir kehidupannya pada hari Jumat kemarin. Dia finish the line. Saya percaya
karena Tuhan sudah menyelesaikan rumah buat dia di surga. Nah, nantinya untuk keluarga besar PBC, saya akan informasikan mengenai kapan viewingnya. Kalau Anda comfortable untuk datang ke viewing, boleh. Anyway, viewnya akan dilaksanakan. You may just come and go. Anda nggak boleh stay. Anda cuma boleh datang dan setelah itu pergi. Atau Anda bisa mengikuti secara live streaming. Nanti waktunya akan diinformasikan. Dan keluarganya ada di tempat ini saat ini bersama-sama dengan kita. So, kita akan tutup dalam doa. Adrian, tolong berdoa untuk terus keadaan coronavirus dengan pekerja-pekerja medis, dengan hospital, baik itu di Philadelphia maupun di seluruh dunia ini. Oke, Nana tolong berdoa buat pemerintah, leaders di dalam mengambil keputusan-keputusan di dalam menolong masyarakat. Saudaraku, khususnya Anda yang ada di Philadelphia, kalau Anda butuh pertolongan apa-apa, apapun itu, silakan hubungin saya, hubungi para leaders untuk kami bisa membantu. We're in this together. Kita bersama-sama menghadapi semuanya ini. Anda tidak sendirian. Mari kita satukan hati kita. Tundukkan kepala Anda dan tutup mata Anda. Bapak dengar doa kami yang kami bawa di kesempatan pagi hari ini. Hear our prayer, Lord Jesus. Bapak, kami berdoa Tuhan untuk pekerja-pekerja medis di seluruh dunia Tuhan. Kau berikan Tuhan mereka hikmat Tuhan. Kau berikan mereka kekuatan Tuhan. Kau berikan mereka kesabaran Tuhan. Dan kesehatan Tuhan untuk take care all the patients Lord. Dan juga Tuhan untuk para scientist Tuhan. Dan dokter-dokter Tuhan yang sedang mencari the cure for the virus Lord, the vaccine. We believe Lord that you will guide them. Amen. That you will give them wisdom Lord. Berikan Tuhan Amen. breakthrough Tuhan. Berikan mereka Tuhan hikmat Tuhan. Yes. That they never thought before Lord. Show them the way Lord. Dan kami percaya Tuhan, Engkau yang terus Tuhan proteksi dan menutup bungkus keluarga-keluarga mereka juga Tuhan. Engkau berikan keluarga mereka kekuatan Tuhan. We know that some of them are separated Tuhan while they are doing their work. We believe Lord that you will continue to protect the family Lord and continue to guide the family and make them safe Lord. In the name of Jesus. To you this morning to pray for our elected officials, all government workers, and everyone who is being placed in a position of power, not here just in America, but all throughout the world, that you may give them discernment and good judgment, wisdom that comes only from you, Lord Jesus, to be able to lead this society, to lead our people, our countries, so that in this tough and strenuous time, we believe, God, that your spirit is with them in all of the decisions that are made, whether it be from the mayor of our city to the president himself, to all other official leaders around the world. We believe, God, that you are our source of strength. Hallelujah. And that you are helping them to be guiding lights in the world. It's not easy to be in a position of power during stressful times, but we know, God, that you are in control. Amen. And that the people that you have placed into these particular roles will be able to make the right decisions that will protect and safeguard our people. In your name.
Pagi hari ini kami juga mau berdoa untuk gereja Tuhan, anak-anak Tuhan. Di tengah-tengah situasi seperti ini, bukan lagi ketakutan, tapi ini saatnya untuk kami membawa terang Tuhan di tengah dunia yang gelap ini, membawa pengharapan di tengah dunia yang penuh dengan keputusasaan. Bapa, pakai organisasi gereja, pakai anak-anak Tuhan yang sebagai gereja itu sendiri untuk membawa kehidupan, membagikan kehidupan, membawa pengharapan buat orang-orang lain, buat kota-kota mereka Tuhan, dimanapun mereka berada. We bring hope, we bring light over our city, Lord Jesus, in the name of Jesus. Biar kami menjadi berkat, menjadi jawaban buat orang lain, buat kota, buat negara di mana kami berada. Di dalam nama Yesus. Mari saudaraku, kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Gereja Tuhan, pulanglah dengan kasih dan damai Tuhan. Tuhan yang menyertai Anda dimanapun Anda berada di masa-masa sulit ini sekalipun. Ada tangan Tuhan yang memimpin Anda senantiasa. Jangan takut, Tuhan beserta dengan engkau. Tangan Tuhan yang memberikan engkau kemenangan. Dan sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Katakan amin, amin, amin. Saudaraku, hari Jumat akan ada kebaktian Good Friday, dan minggu depan kita akan merayakan Paskah bersamanya sama celebration kemenangan dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. To God be the glory. Haleluya. Be the glory.